Sekali lagi ada kasus yang ngebuktiin kalau nggak semua yang punya anak pantas jadi orang tua. Bisa-bisanya seorang ibu ngebiarin anaknya yang masih kecil bukan cuma dipakai buat muasin nafsu, tapi juga nyerahin anaknya secara sukarela ke pelakunya untuk alasan yang sama sekali nggak masuk akal. Halo, Has di sini, dan ini adalah kasus Shania Davis. Shania Davis yang berusia 5 tahun dilaporkan menghilang sejak 10 November 2009. Dia menghilang dari rumahnya yang dia tinggalin bareng keluarganya, antara lain ibunya, Antoinette Davis, tantenya, Brenda Davis, dan pacar tantenya, Geroy Smith, di kawasan Sleepy Hollow Mobile Home Park di North Carolina, US. Pada jam setengah 6 pagi hari itu, Brenda dan Geroy kebangun gara-gara suara pintu rumahnya yang kayak lagi dijebol. Tapi suaranya berhenti dan mereka kembali tidur. Gak lama, sekitar setengah jam kemudian mereka kembali kebangun. Tapi kali ini gara-gara Antoinette yang bilang kalau Shania menghilang. Anehnya Antoinette nggak mau nelpon polisi. Brenda sampai harus mohon-mohon ke dia. Dan Antoinette baru nelpon polisi sekitar sejam setelah dia pertama nyadar anaknya hilang. Polisi langsung tahu ada yang aneh dari menghilangnya Shania ini. Antoinette pun langsung diinterogasi. Dimana di awalnya dia ngaku kalau dia sama sekali nggak tahu apa yang terjadi ke Shania. Tapi di hari yang sama, CCTV di sebuah hotel yang nggak jauh dari tempat tinggal Shania ngerekam sesuatu yang benar-benar mengerikan, yaitu Shania yang lagi digendong sama seorang pria. Seorang petugas hotel ngeliat pria ini ngebawa keluar Shania dari hotel jam 7.35 pagi dan ngerasa ada yang aneh dengan gerak-geriknya. Dia jadi hafal sama wajah Shania, dan keesokan harinya petugas ini ngeliat foto Shania di berita orang hilang dan langsung lapor ke polisi. Antoinette kembali diinterogasi. Pas ditunjukin rekaman CCTV ini, Antoinette bilang kalau itu adalah pacar dia yang kemudian langsung ditahan sama polisi, tapi dengan gampang dibuktikan kalau pacarnya bukanlah pria yang ada di video. Pacarnya punya alibi yang kuat dan gak lama dibebaskan. Udah ketahuan bohong dan anaknya juga gak kunjung-kunjung pulang, Antoinette akhirnya menyerah. Dia mengakui kalau pria itu sebenarnya adalah Mario McNeil. Setelah polisi ngehubungin keluarga Mario, dia menyerahkan diri secara sukarela. Mario adalah mantan pacar dari Brenda, yang kalau kalian lupa adalah kakak dari Antoinette sekaligus tante dari Shania yang tinggal serumah sama mereka. Mario bersikeras ke polisi kalau dia ngejemput Shania atas permintaan tantenya. Dan kemudian Shania diserahin ke seseorang yang dia kira adalah kerabat dari Shania. Tapi sepanjang interogasi, Mario terus-terusan ketawa dan menguap, sehingga polisi tahu ada yang gak beres. Kenyataannya, pada malam 9 November atau sehari sebelum Shania menghilang, Mario lagi di rumah bersama pacar dan anaknya. Sepanjang sore dia mabuk-mabukan dan mengkonsumsi kokain. Dalam kondisi mabuk dan giting, dia pun mulai nge-SMS semua nomor telepon cewek yang ada di HP-nya, termasuk Brenda yang HP-nya mati, dan satu orang cewek lagi yang tinggal di trailer park yang sama dengan Brenda dan keluarganya. Cewek lain ini ngerespon, dan Mario langsung berangkat ke rumahnya. Tapi begitu sampai, Mario nggak dibukain pintu karena ceweknya keburu tidur. Mario nyoba sekali lagi buat nge-SMS Brenda dan tetap nggak direspon. Tapi nggak masalah karena Mario tahu cara ngebobol masuk ke rumahnya. Kedengarannya kayak penculikan kan? Tapi bukan sama sekali. Nggak selesai sampai situ, Antoinette ngakuin satu hal lagi. Satu hal yang paling susah dipercaya dari kasus ini, yaitu Mario enggak menculik Shania, tapi Antoinette atau ibunya sendirilah yang secara sukarela nyerahin Shania ke Mario buat melunasin hutang. Di suatu waktu, saat Antoinette dan anak-anaknya nggak punya tempat tinggal, dia pernah minjem uang ke Mario buat beli makanan dan nyewa kamar hotel. Di hari Mario ngebobol masuk ke rumahnya, hutangnya ini ditagih, dan dia cuma dibayar antara dengan uang atau dengan seks. Dan yang dilakuin Antoinette adalah nyerahin Shania ke dia, dengan sepenuhnya sadar dan mengizinkan putrinya yang baru berusia 5 tahun itu diperkosa oleh Mario. Berapa sih jumlah hutang Antoinette? $200 atau 3 juta rupiah. Cuman segitu harga Shania bagi Antoinette. Antoinette sambil menangis bilang ke polisi kalau Mario seharusnya cuman berhubungan seks dengan anaknya. Tapi dengan hilangnya Shania, Mario jelas nggak menepati janjinya. Mario mengaku kalau dia nggak inget di mana persisnya dia ninggalin Shania. Dia cuma inget di dekat toilet portable warna hijau di sekitar NC87, sebuah jalan tol. Polisi berhasil nemuin area yang dia maksud dan memulai pencarian besar-besaran. Dan pada 16 November 2009, 6 hari setelah dilaporkan menghilang, Shania ditemukan, namun dalam kondisi udah nggak bernyawa.
nyawa. Tubuhnya disembunyikan di bawah batang kayu. Autopsi menyimpulkan kalau dia dibunuh dengan cara dibekap, dan cedera-cedera yang ditemuin di tubuhnya juga nunjukin kalau dia telah diperkosa. Pada tahun 2013, Mario dinyatakan bersalah atas serangkaian tuntutan, yaitu penculikan, pembunuhan, perdagangan manusia, perbudakan seksual, bertindak semena-mena secara tidak senonoh terhadap anak di bawah umur, dan pelanggaran seksual terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku dewasa. Karena nggak ada DNA Mario yang ditemukan di tubuh Shania, dia nggak bisa dinyatakan bersalah atas pemerkosaan. Tapi tuntutan yang ada udah cukup buat dewan juri mutusin kalau satu-satunya hukuman yang pantas buat Mario adalah dihukum mati. Antoinette juga dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat 2, perdagangan manusia, konspirasi, penculikan, pelanggaran seksual, perbudakan seksual, dan juga bertindak semena-mena secara tidak senonoh terhadap anak di bawah umur. Gilanya, Antoinette masih sempet-sempetnya ngebela diri. I did the best I could with my children. I never said I was a perfect mother, but I was a good mother. I did what I had to provide for them. I did what I had to make sure they was all right, because I didn't have any help from anybody. Jawaban dari hakim adalah, you could have saved your daughter's life and you did not. You had the time, the opportunity, and the means to save Shania's life, and you did not. You are not a good mother. This did not have to happen. Take her away, please. Antoinette dihukum penjara dengan hukuman minimum 17,5 tahun dan kemungkinan dibebaskan pada Mei 2027. Tapi mungkin yang paling miris dari kasus ini adalah ada berbagai kesempatan buat Shania terhindar dari nasib naasnya ini. Shania baru tinggal bersama ibunya di trailer ini selama 3 minggu. Sebelumnya dia tinggal sama ayahnya karena ayahnya lah yang meninggal hak asuh utama Shania. Tapi ayahnya akhirnya ngizinin Shania tinggal bersama Antoinette setelah Antoinette dapat pekerjaan, biar mereka bisa ngebangun hubungan ibu dan anak. Selain itu, beberapa bulan sebelum kasusnya, rumah Antoinette sempat digeledah karena masalah narkoba. Dan mereka nyadar di rumah ini ada anak kecil, antara lain Shania. Dan di saat yang sama, sekolah Shania juga sempat curiga sama keluarganya. Kalau aja petugas yang ngegeledah rumahnya atau sekolahnya ngelapor ke pihak berwajib, Shania kemungkinan dipindahin dari rumah itu dan bisa selamat.